Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan bin Ma'mun, kelas A21, semester keempat, jurusan Tarbiyah PAI pada Universitas Syekh Nurjati, Cirebon. Dalam kesempatan pada hari ini, kita akan membicarakan tentang mata kuliah literasi digital kitab kuning. Dosen pengampunya adalah yang terhormat Ibu Ririn Karina Nuraini, MA. Bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bab taat yang kita ambil dari kitab Bidayatul Hidayah yang diambil dari Maktabah Syamilah. Insyaallah kita langsung mulakan kepada materi pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal, pelajaran yang pertama, fit ta'at, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna awamirullah ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah sesungguhnya perintah perintah Allah Ta'ala itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mali. Maka perintah yang wajib itu dia adalah modal yang utama. Wa huwa aslut tijaratu wa bihi tahsulun najata. Wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najata. Dengannya modal inilah perdagangan dapat berjalan dan dengannya diraih kesuksesan. Wan naflu huwa ribhu wa bihil fawzu bid darajati. Dan sedangkan sunnah itu ibarat keuntungan. Dengan keuntungan itu dapat diperoleh kesuksesan beberapa derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai mafturidtu alaihim. Orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku tidaklah dapat berhasil kecuali dengan melakukan apa-apa yang kuperintahkan kepada mereka. Wala yazalul abadu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba secara terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka jika aku telah mencintainya, maka aku menjadikan pendengarnya di saat dia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan penglihatannya di saat dia melihat dengannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan ucapannya di saat dia mengatakan dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangan di saat dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki di saat dia melangkah. Walan tasila ayyuhat talibu illa walan tasila ayyuhat talibu ila al-qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabatika qalbika wa jawarihika fi lahzatika wa anfasika. Dan kamu tidak akan sampai, wahai orang yang menuntut ilmu, dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala kecuali dengan mengkondisikan hatimu dan seluruh anggota tubuhmu di setiap saat. Hina tusbihu ila hina tumsi, mulai pagi hingga sore. Fa'lam anna Allah Ta'ala mutalli'un ala dhamirika,
maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui hatimu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, dan mengawasi zahirmu dan batinmu. Wa muhitun bi jami'i lahzatika, dan mengetahui setiap keadaanmu. Wa kharatika, dan perasaanmu. Wa khalawatika, dan langkahmu. Wa sairi sakanatika wa harakatika. Wa sairi sakanatika wa harakatika, dan seluruh diammu dan gerak-gerikmu. Wa annaka fi mukhalatotaka wa annaka fi mukhalatotika wa khalawatika mutaraddidun baina yadaihi, dan mengetahuimu di saat engkau bergaul dengan banyak orang atau di saat sendirian, itu semua berada di dalam kekuasaannya. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, dan tidaklah berada dalam suatu kerajaan dan adanya kekuasaan. Wala taharraku mutaharrikun, dan tidak bergerak sesuatu yang bergerak, illa wajabaru samawati wal ardi mutalli'un alaihi, kecuali zat yang maha kuasa di langit dan di bumi, maka ketahuilah akan itu semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduri, dia mengetahui tipuan mata dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada atau di dalam hati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan dia mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubal abadil dhalilil mudhnibi fi hadratil malikil jabbaril qahhari. Maka jagalah adabmu, wahai manusia yang lemah zahir dan batin, ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana adabnya seorang hamba yang hina berdosa di hadapan raja yang penuh kuasa. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqiduka haitsu amaraka. Dan bersungguh-sungguhlah, jangan sampai Tuhanmu melihatmu di saat dia melarangmu, dan jangan dia kehilanganmu di saat perbuatan dan dia perintahkan kepadamu. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka, dan kamu tidak akan mampu untuk melakukan hal-hal tersebut kecuali engkau membagi waktu-waktu. Wa turattibu awradaka min sabahika ila masaika, dan kamu menyusun jadwal-jadwalmu dari pagimu sampai soremu. Fasghi ila ma yalqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqizu min manamika ila waqti ruju'ika ila matja'ika. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu dari ketika kamu bangun dari tidurmu sampai engkau kembali kepada tidurmu. Kemudian kita akan menuju yaitu faslun fi adabil istiqazi minan naumi, itu adab bangun tidur. Fa idza stayqazta minan naumi, maka apabila kamu bangun dari tidur, fajtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajri, maka hendaklah usahakan bangun sebelum terbit matahari. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala, dan hendaklah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh hatimu dan lisanmu, zikir kepada Allah Ta'ala. Faqul inda dzalika, dan hendaklah engkau mengatakan di saat itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Segala kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan itu adalah milik Allah. Wal azamatu wassultanu lillah, dan keagungan dan kekuasaan adalah milik Allah. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin, dan kemudian kemuliaan dan kemampuan adalah milik Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Asbahna ala fitratil Islam, dan kami telah memasuki waktu pagi dalam kesucian Islam.
wa ala kalimatul ikhlas, dan dengan kalimat yang lurus, wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas agamanya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan di atas agama ayah kami Ibrahim yang suci, yang berserah diri, dan dia bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah Tuhan kami, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu sore. Wabika amsena, wabika nahya, denganmu kami hidup. Wabika namut, dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami dikembalikan. Allahumma inna nas'aluka an tab'athna fi hadzal yami ila kulli khairin. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami meminta kepadamu agar Engkau bangkitkan kami hari ini di dalam semua kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi sawa'an au najurrahu ila muslimin. Dan kami berlindung kepadamu supaya kami tidak menjalankan kejahatan atau tidak melakukan keburukan kepada orang Islam. Au yajurrahu ahadun ilaina, atau orang lain tidak melakukan keburukan kepada kami. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Kami meminta kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi sitri auratika. Maka di saat engkau memakai pakaianmu, niatkanlah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, untuk menutup, untuk melindungi auratmu. Wahdhar an yakuna qasdaka min libasika mura'atul khalqi fatakhsara. Dan hati-hatilah di saat engkau memakai pakaianmu supaya dilihat oleh manusia, maka kamu akan rugi atau binasa. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari materi yang kita bahas tadi, yang pertama adalah terkait masalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah yang wajib itu merupakan modal utama. Kemudian apabila kita melaksanakan perkara yang nawafil, yang perkara yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat kepada hamba-hambanya, dan itu merupakan suatu keberuntungan. Misalnya perkara yang sunat kita laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, maka siapapun yang melaksanakannya, mendawamkannya sampai akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala berupa bangunan, sebuah bangunan di surga. Itu yang akan mendapatkan keberuntungan ketika berada di hari kiamat. Bahkan ketika di dunia, apabila orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku, kata Allah, akan menjadikan pendengarannya di saat dia mendengar. Kemudian penglihatannya di saat dia melihat, ucapannya di saat dia mengatakan dengannya, kemudian tangannya di saat dia memegang, kemudian kakinya di saat dia melangkah. Itu merupakan suatu keberuntungan, suatu derajat yang didapatkan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah bagi hamba-hamba Allah yang ketika bangun tidur dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya dia senantiasa berupaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan zikir lisan ataupun zikir dalam hatinya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami, dan mudah-mudahan apa yang Ibu dosen berikan kepada kami menjadikan amal jariah bagi Ibu dosen, dan insya Allah kami akan berupaya untuk mengajarkan kepada anak didik kami sehingga ianya bermanfaat untuk kami, untuk anak didik kami, dan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.